Shalom Bapak Ibu. Sebuah anugerah dari Tuhan untuk ada di persekutuan pagi di tempat ini, ya di GBI di tempat ini. Terakhir datang mungkin tahun 45 kayaknya Pak Isak ya. Jadi saya terakhir datang masih ada di gedung BRI kalau nggak salah ya. Jadi sudah cukup lama sekali. Tapi saya mengikuti apa yang tempat ini terus lakukan ya. Nah, ada salah satu pastor kita yang mungkin sering datang, namanya Pastor Fandi, yaitu kita sama-sama ada di Living Room Community Church, ya ada di Gading Serpong. Kalau nggak salah Pastor Fandi sering ya untuk datang ke mungkin setahun bisa beberapa kali. Nah, thank you buat Pak Isak dengan Ibu tentunya ya mengundang saya, Pak David dengan Cihana. Nah, saya yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong, ya tinggal di Gading Serpong, bukan di Jakarta, jadi ada di Tangerang. Makanya saya nggak bisa beri KTP saya buat Pak Basuki Cahayapurnama ya. Jadi KTP saya nggak tahu, nanti saya kasih ke siapa saya nggak tahu. Tapi pilkada juga di Banten ada, jadi kita juga lagi terus doakan supaya Banten juga dilawat Tuhan. Karena saya kaget ternyata provinsi yang cukup termiskin di Indonesia itu justru Banten salah satunya ya, sebab ada beberapa daerah yang mesti perlu ditolong di sana ternyata ya. Nah, saya ingin share pada saudara sebuah perenungan yang saya coba bagikan, yaitu tentang bagaimana sih hidup kita itu mengarahkan terus pada Tuhan, navigating the purpose of God. Bahwa bagaimana hidup kita ini terus terarah pada Tuhan. Sebab gini, kalau hidup tidak terarah pada Tuhan, itu tandanya ada beberapa. Yang pertama, kita akan disorientasi. Disorientasi itu jadi meleset dari sasaran. Ya. Yang kedua, kalau orang tidak menavigasi hidupnya, mengarahkan hidupnya pada Tuhan, pasti tidak akan maksimal dalam kehidupan. Ya. Makanya buat saya, ada beberapa tragedi yang harus kita pikirkan. Misalnya, ya hidup tapi mati, itu tragedi. Ya. Mati kalau dalam Tuhan itu nggak tragedi, tapi kalau hidup tapi mati, nah itu tragedi. Ya, saudara pernah ketemu orang yang hidup tapi pengharapannya mati, kasihnya mati, imannya mati, nah itu tragedi itu. Yang kedua, tragedi adalah ini dia, bahwa orang sukses tapi dalam tugas yang salah, nah itu tragedi. Ya, saudara pernah lihat orang kaya tapi korupsi, nah itu tragedi. Ya, orang yang hartanya banyak tapi nggak bahagia, ya ribut terus. Nah, itu tragedi itu dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kalau ada di screen, ada di Ulangan pasal 11. Ya, ini bicara tentang kebesaran Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dari Alkitab kita. Bagaimana hidup kita terarah pada Tuhan, ya. Nah, kalau Alkitab memulai dengan kata harus, itu bukan Tuhan itu jahat. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka paksa-paksa, nakut-nakuti, enggak. Kata harus itu artinya begini, semua opini kita terkurung ke situ. Kalau saudara enggak mau dikurung ke situ, ya saudara enggak akan terarah pada Tuhan. Ya, sekali lagi, kata harus itu berarti bahwa semua pemikiran, semua perasaan, semua kemauan, opini kita terkurung di situ, nggak bisa lepas dari situ. Makanya harus. Nah, tujuannya harus adalah untuk ini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Yang mau katakan amin? Sekali lagi, kata harus ini berarti kita ini semua opini kita harus terkurung ke situ untuk mengasihi Tuhan, untuk setia, untuk kemudian melakukan kewajiban kita dan sebagainya. Ya, saudara bisa baca di ayat itu. Nah, kemudian begini, ada kata berikutnya di ayat yang kedua, ya, ini dia. Nah, kamu apa, Bapak Ibu? Tahu sekarang. Nah, tahu di sini not talking about knowledge. Ini nggak bicara soal pengetahuan teori. Ya, sebab tahu di sini adalah tentang yadah, belajar. Ya, experience with God, mengalami pengalaman bersama Tuhan. Yadah, kata yang dipakai. Yadah itu begini, maukah kamu hari ini untuk belajar
bagaimana kamu itu terus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, jadi bahwa kata ini adalah begini, ingatlah hari ini engkau mempelajari apa sih pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, saya sharingkan ini supaya kita menghadapi tahun ini dengan sungguh-sungguh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saya lanjutkan ya. Kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Ini orang yang nggak mau belajar ini, yang memberontak, ya, yang tidak mengenal, tidak melihat ajaran Tuhan. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini, ya, saya harus katakan, memang saya terus belajar sampai hari ini, belajar. Kamu tahu di sini adalah yada, bahwa kita itu harus terus belajar untuk mengalami pengalaman hidup terus bersama Tuhan. Tapi dengan kunci begini, opini kita semuanya hanya terkurung pada mengasihi Tuhan, gak ada yang lain. Ya. Nah, saya akan katakan begini buat Bapak Ibu semua, kita ini ada di tahun 2017, menurut saya ini bukan tahun yang gampang. Ya, ini tahun yang tidak mudah, tapi percayalah, kalau kita terus mengalami Tuhan, kita akan cakap menanggung segala keadaan. Amin, Bapak Ibu. Saya atas anugerah Tuhan, sebelum Amerika election yang ada di sana, pemilihan yang ada di sana, before election, kira-kira bulan Agustus, saya ada di Amerika hampir kira-kira mungkin 2 minggu. Karena ada pelayanan di beberapa tempat, ya, saya melayani di sana. Nah, waktu itu lagi rame itu, kandidatnya Presiden Amerika, dua-duanya orang ngomong begini, sama-sama susah memilih yang mana ini. Yang satu setuju LGBT, yang satu bebasnya luar biasa, ya, yang satu lagi juga agak sedikit cowboy juga kan. Karena kemudian kita tahu Trump, secara keluarga divorce juga beberapa kali, dan kemudian dia mengadakan beberapa acara yang misalnya ada Miss Universe, atau kemudian dia menguasai katanya Las Vegas dan sebagainya, perjudian. Jadi orang pada ribut semua itu, ya. Cuman saya kemudian berkata begini kepada beberapa pastor yang saya temui, saya ngomong begini, saya berpikir Trump akan menang. Mereka ngomong, nggak mungkin kayaknya Pak Rubin, sebab menurut survei Hillary itu lebih tinggi, 80% lebih kayaknya kecondong kepada Hillary Clinton ya, yang akan jadi presiden. Tapi sekarang kenyataannya memang Donald Trump yang menang kemudian, walaupun sekarang ini panas ini, katanya diretas Rusia lah dan sebagainya, banyak hal yang sekarang ini terjadi. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua, ya, salah satu kebijakannya dari Trump itu nanti mau nggak mau akan bikin panas kawasan, terutama Middle East, daerah Timur Tengah. Ya, makanya saya berencana kalau Tuhan kehendaki tahun ini akan jalan lagi ke tanah perjanjian. Ya, cuman mungkin bulan-bulan Desember karena bulan-bulan di depan ini lagi banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Ya, sebab begini, saya dengar dari beberapa sumber yang cukup valid. Ya, memang nggak tahu kapan, tapi nggak akan lama lagi akan ditutup buat para wisatawan. Ya. Sebab Bapak Ibu, ya saya nggak bisa jelaskan secara detail di sini, karena begini, mereka ini sebetulnya keinginan untuk segera Bait Allah berdiri, itu sudah sangat-sangat luar biasa mendesaknya. Ya, jadi nubuatan Yesaya Yeremia itu akan segera terjadi, bahwa umatku akan kembali dari pulau, dari lembah, dari gunung. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kalau Bapak Ibu kembali lihat ke sana, kalau ada orang Israel yang wajahnya kayak Mandarin, wajahnya kayak orang Indo misalnya, wajahnya kayak orang Eropa, ya jangan kaget. Karena itu sebenarnya keturunan-keturunan Yahudi diaspora yang nyebar, tapi sekarang mereka dipanggil lagi untuk segera pulang, ya segera kembali. Ya, bahkan kemudian ada orang berkata begini, jangan-jangan sebelum 2020 itu bisa saja bisa berdiri. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi salah satu kebijakan dari Donald Trump memang adalah akan cukup mengejutkan nanti buat Yerusalem. Nah, saya sedang mengamati saja Bapak Ibu, tapi ya kita nggak usah khawatir, sebab memang begini, semua sudah dinubuatkan di Alkitab, bahwa ready or not, Jesus is coming soon. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang tanya, kerinduan Bapak apa? Kerinduan saya cuma satu, Tuhan segera datang saja sudah. Ya, udahlah, Tuhan segera datang saja untuk kemudian kita memerintah bersama Tuhan. Tapi waktunya kapan kan kita nggak tahu. Nah, kedatangan Tuhan kan kita tahu ada beberapa tanda. Karena begini, tanggal, hari, tahun nggak ada yang tahu. Ya dong, kalau ada pendeta yang ngomong tahu tanggal bulannya, itu pendeta itu sok tahu namanya ya.
Sebab Alkitab berkata hanya Bapa yang tahu. Cuman begini, tanda-tanda dia datang harus kita cermati. Ada beberapa tanda Tuhan datang. Misalnya, economic sign, tanda ekonomi. Sekarang krisis di mana-mana. Oh iya, jadi kalau Bapak Ibu berkata bisnis sekarang slow down di mana-mana, properti lah, kemudian bisnis-bisnis yang lain lagi slow down di mana-mana, ya memang ini lagi ada di masa krisis. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat tanda spiritual sign misalnya, tanda kebangunan rohani, sekarang luar biasa. Saya punya beberapa jaringan misi yang hebat begini, anak-anak muda dari China sekarang lagi banyak bergerak ke Timur Tengah loh, bayangkan. Mereka lagi bergerak penginjilan dengan cara yang luar biasa. Wah, terjadi lawatan yang hebat Pak Ishak sekarang di mana-mana. Yang berikutnya adalah tanda alam. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, interval dari bencana itu makin aneh Bapak Ibu. Dulu gempa itu jaraknya jauh, sekarang ini gempa bumi jaraknya cepatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, saudara kalau lihat apa yang terjadi sekarang, bencana banjir lah, kelaparan lah, peperangan satu dengan yang lain, ya wajah Eropa berubah sekarang, semuanya berubah. Bayangkan kawasan panas di mana-mana. Saya lagi cermati juga nih Laut Cina Selatan, ya nggak jauh dari Indonesia, lagi rame nih antara China, kemudian dengan Filipina, kemudian dengan Vietnam, termasuk imbasnya ke negara kita. Padahal tuh kawasan itu sebetulnya daerah itu tuh dilaluinya kapal terbang misalnya domestik, itu kan banyak ada di sana juga. Kalau saudara mau ke arah-arah Jepang, arah-arah ke mana lagi, beberapa tempat ya tentunya ya. Nah itu tanda-tanda alam. Nah tapi ada tanda politik yang saudara mesti cermati. Tanda politik salah satunya adalah Bait Allah berdiri. Sebab orang Israel berharap lewat Bait Allah berdiri Mesias akan kemudian datang. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah saya akan coba gambarkan ini karena begini, ini di tahun yang memang luar biasa Bapak Ibu ya. Tahun yang memang proses yang tidak gampang dilalui, tapi percayalah sekali lagi, mari kita belajar beberapa hal untuk kita hidup terus mengarahkan hati kita pada Tuhan. Nah ada beberapa hal yang harus kita cermati sebagai pembelajaran. Saya juga terus belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan. Yang pertama yang saya belajar adalah ini dia. Ini dia. Bahwa ada pembelajaran yang harus kita sungguh-sungguh kembalikan lagi, sederhana saja. Yang pertama adalah ini dia, bahwa hidup kita itu seharusnya semuanya hanya tentang Tuhan dan untuk Tuhan, gak ada yang lain. First, yang pertama, pembelajaran yadah yang pertama adalah bahwa hidup saya ini adalah hanya tentang Tuhan dan untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Ya. Nah, saya ingin katakan ini karena begini Bapak Ibu, kalau kita hidup tidak tentang Tuhan, berarti ya hidup kita hanya tentang aku. Ya. Musuh terbesar kekristenan itu adalah memang keakuan sebetulnya. Ya, keakuan itu memang luar biasa. Ya, aku. Ya, bahkan saya harus katakan begini buat Bapak Ibu semua, nengkeng setan itu paling gampang. Yang susah nengkeng aku memang. Ya. Nengking orang yang susah. Bahkan saya sering katakan ada orang yang lebih setan daripada setan. Coba bayangkan. Sampai setan tuh minder sama dia. Coba bayangkan. Gak, karena pertempuran kita memang adalah pertempuran aku. Pertempuran aku. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua untuk gereja ini ya. Kalau gereja ini tidak menemukan kehendak Allah, berarti gereja ini tidak ada dalam pergerakan, tidak ada dalam movement. Gereja kalau tidak dituntun oleh kehendak Allah, berarti gereja itu tidak ada dalam movement. Tapi saya percaya bahwa gereja ini kerinduannya cuma satu, kehendak Allah menuntun kita. Amin. Oh iya dong, saya kalau lihat gereja sekarang agak prihatin. Oh prihatin banget, coba. Seringkali orang mengukur gereja sukses dari apa? Besar, fasilitas. Orang mengukur gereja sukses dari apa? Pendetanya misalnya, fasilitasnya hebat. Ya, bahkan kalau nggak hati-hati sekarang ini ada spirit namanya celebrity spirit dalam pelayanan. Ya, orang pelayan itu seperti sudah kayak artis tuh sekarang. Ya. Nah, saya ingatkan saja bahwa sebetulnya ini movement itu apa sih? Movement pergerakan itu apa? Sederhana. Movement itu begini. Saya yang kecil, saya yang nothing, saya yang tidak ada apa-apanya. Itu dialiri oleh aliran Tuhan yang besar. Nah itu movement namanya. Jadi Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, itu mengaliri hidup saya yang kecil. Nah itu yang namanya terobosan pergerakan.
Makanya kalau kita tidak dituntun oleh kehendak Tuhan, semuanya nggak ada artinya. Ya, Bapak Ibu nggak usah takut. Sebab gini, di mana ada kehendak Tuhan, pasti sorga backup kita. Ya kan? Loh, jangan lupa doa Bapa kami kan. Kita hafalkan doa Bapa kami. Yo yang hafal sama-sama dengan saya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, datanglah kerajaanmu, lebih kuat lagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang lain kita nggak usah lanjutkan ya. Datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di mana ada kehendak Allah, di bumi seperti di sorga. Makanya begini, kalau sampai keluarga kita tidak seperti di sorga, pertanyaan saya, ada kehendak Allah nggak di keluarga kita? Sebab datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau tanya, tolong dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Coba saya tanya, Bandung sudah seperti di sorga belum? Loh, kok kayaknya kurang yakin jawabannya. Bandung sudah seperti di sorga belum? Pertanyaan saya, gereja Tuhan di Bandung melakukan kehendak siapa? Oh, sebab datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya di mana tidak ada kehendak Allah, berarti ya nggak ada surga di sana. Ya dong. Kalau orang tanya sama saya begini, Pak Rubin kerinduan Bapak apa? Itu saja. Bahwa hidup saya itu our story, ya about his story. Bahwa cerita kami ini, cerita keluarga saya adalah hanya ceritanya Tuhan saja. Saya belajar. Makanya tadi katakan, saya belajar. Pak Ishak, saya terus belajar, nggak gampang. Oke, saya ingin coba mengajar sedikit buat Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya lupa, saya ingatkan kata-kata ini. Nah, ini kata-kata ini. Awal kita menemukan kehendak Tuhan, itu harus dimulai dari akhir hidup kita. Saya ulangi ya. Bahwa awal kita menemukan kehendak Tuhan itu hanya dimulai dari waktu kita berani mengakhiri hidup kita. Kalau kita tidak mengakhiri hidup kita, keakuan kita nggak mungkin bisa menemukan kehendak Tuhan. Ya, saya melayani itu kira-kira atas anugerah Tuhan. Hampir kurang lebih 30 tahun lebih sekarang ini. Atas anugerah Tuhan pelayanan. Sekali lagi, atas anugerah Tuhan saya melayani. Ya, tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ya, yang saya kemudian belajar, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya paling anti minta orang, apalagi Bapak Ibu di pelayanan. Aduh, pakai trik-trik untuk kemudian minta dana, gampang banget, gampang banget. Saya punya banyak rekan yang ngomong gini sama saya, Pak Rubin, kalau lagi perlu apa-apa di pelayanan, please call me. Bahkan saya punya teman beberapa, salah satunya ada satu pemilik grup hotel yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya, saya boleh sebutlah namanya Wis Hotel. Ya, Pak Ishak mungkin tahu Wis Hotel. Itu presidennya sahabat baik saya. Bahkan dia ngomong sama saya, Pak Rubin kalau lagi pelayanan kemanapun, please call me. Saya sediakan tempat buat Bapak yang terbaik. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah lakukan itu. Ya, walaupun sebenarnya nggak salah juga dalam pelayanan saya berkata call me, karena dia punya prinsip gini, kalau jamu seorang hamba Tuhan pasti akan diberkati. Nah, saya nggak mau nanti pendeta jadi dukun kan jadinya ya. Makanya saya pangkas pada titik itu, saya nggak mau. Nggak, maksud saya gini, atas nama pelayanan kita gampang banget. Apalagi wajah disedih-sedihkan sedikit, ya kan, ngomong soal misi, ya kan, ngomong mendayu-dayu gitu, beberapa tante sampai nangis-nangis, itu gampang gitu ya. Tapi kemudian saya belajar, makanya saya belajar ini, saya paling nggak mau berharap sama manusia. Nah, prinsip saya begini, saya baik sama semua orang, tapi maafkan, nggak ada satupun orang yang bisa beli hidup saya, kecuali Tuhan yang beli hidup saya. Sebab kalau saya nggak pakai prinsip ini, berarti keakuan saya masih kurang. Nah, awal menemukan kehendak Allah, itu hanya dimulai dari waktu kita berani mengakhiri keakuan kita. Jadi kalau kita nggak berani mengakhiri keakuan kita, kehendak Allah nggak mungkin terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya betul, pertempuran paling hebat bukan lawan setan, lawan aku. Makanya begini, aku yang kaku, yang tidak laku ini memang harus dipaku. Saya ulangi, ini aku yang kaku, yang tidak laku harus dipaku, supaya roh Tuhan
sungguh-sungguh bergerak lewat hidup kita. Nah, saya sedikit mengajar saudara begini, beberapa ayat ya. Karena memberontak, karena keakuan, Israel dihukum 400 tahun harus ada di negeri asing, namanya Mesir. Coba ayatnya ada di Kejadian 15 ayat 13. Coba saudara lihat. Ini air minum buat saya. Oke. Tanya dulu kan. Karena siapa tahu tiba-tiba di charge bayar kan. Enggak lah. Oke. Nah ini dia. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini karena keakuan, memberontak. Semua yang lahir dari keakuan pasti akan ditawan. Nah saudara tahu, lihat berapa banyak orang ditawan tas merek. Loh, ada orang ditawan. Kalau nggak pegang tas yang bermerek itu rasanya nggak merdeka. Itu ditawan itu. Ditawan apalagi mobil mewah. Kasihan kadang-kadang saya. Saya pernah ketemu orang yang suka pamer-pamer barang. Itu tawanan itu. Ditawan jam. Oh, loh, saudara pikir orang ditawan itu hanya di penjara. Malah kadang-kadang saya berpikirnya terbalik. Orang di penjara nggak punya jam, tapi punya waktu. Sementara orang yang tidak di penjara punya jam, tapi nggak punya waktu. Sebetulnya yang ditawan mana, yang nggak mana saya nggak tahu. Loh, kalau di penjara pakai Rolex, oh tangannya bisa dipotong karena narapidana lain kan. Orang di penjara nggak punya jam kan, tapi punya waktu untuk merenung. Sementara orang nggak di penjara punya jam, tapi belum tentu punya waktu untuk merenung kehendak Allah. Ya, makanya penjara paling berat bukan penjara di penjara. Penjara paling berat adalah penjara keakuan. Orang ditawan barang, orang ditawan kesombongan, orang ditawan fasilitas, orang ditawan gengsi. Bayangkan, nggak merdeka hidupnya. Oke, nah ini dia. Bahwa kamu akan menjadi keturunan, akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Berapa lama? 400 tahun lamanya. Tapi yang aneh Bapak Ibu, Tuhan berkata kalian akan ditawan 400 tahun karena keakuan. Tapi yang aneh, kita coba baca Keluaran 12 ayat 40. Ternyata mereka ditawan nggak 400 tahun. Nah ini, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah berapa? 430 tahun. Kok ada selisih 30 tahun? Nah kalau kita kembali ke cerita awal, sebetulnya begini, Musa itu sebetulnya dipakai Tuhan. Aneh kan? Anak-anak Ibrani dibunuh oleh Firaun, tapi disusupkan Musa, justru masuk ke pemerintahan Mesir, jadi pangeran, fasilitasnya hebat, pendidikan kebudayaan waktu itu terhebat di Mesir, jadi pinter banget Musa itu. Nah Musa itu, saya yakin keakuannya kuat waktu itu. Iya dong, dia punya alasan untuk punya keakuan. Dididik di pendidikan hebat, di ring satu istana, inner circle, bayangkan. Dia connect dengan tentara, dia connect dengan aparat, dia connect dengan yudikatif, dia terkoneksi sama raja. Ini orang hebat kan di ring satu, tapi dia orang Ibrani yang disusupkan untuk rencana Tuhan dikenapi. Nah saya tidak tahu kenapa, ini penafsiran saya, tapi memang ke sana. Bahwa waktu Musa jalan-jalan lagi kontrol negerinya kan, dengan kemegahannya dikawal, saya yakin pasti karena dia pangeran kan. Dia lihat ada orang Ibrani dianiaya sama orang Mesir, ya kan, dianiaya. Nah Musa itu genetik Ibraninya muncul, karena saya tahu bahwa dia terkonek dengan Tuhan kan, muncul. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang Mesir itu. Bang, dia bunuh. Nah dia pikir dengan cara begitu, sebetulnya begini, dengan keakuannya dia coba mempercepat apa yang Tuhan sudah katakan, 400 tahun. Dia coba mempercepat itu. Nah hari berikutnya Bapak Ibu, coba kita renungkan baik-baik. Dua orang Ibrani bertengkar di antara mereka, saya nggak tahu. Mungkin rebutan lapak atau apa, saya nggak tahu lah ya. Dagangan atau apa, atau rebutan apa, saya nggak tahu. Mereka ribut. Waktu ribut, kemudian Musa ngomong, jangan ribut begitu, dilerai. Tiba-tiba salah satu orang ngomongin, siapa yang angkat engkau jadi hakim atas kami?
Ya, kau sombong sepertinya. Apakah kau akan bunuh saya juga seperti kemarin kau membunuh orang Mesir? Dia kaget ketahuan ternyata. Musa lari. Nah ini dia, waktu dia lari, dia tinggalkan keakuannya Mesir. Sebab dia larinya bukan di tempat yang enak, larinya di padang gurun. Desert. Desert itu beda dengan desert. Kalau desert kan klepon, ya kan? Apalagi itu, ya kue putu, surabi, ya kan? Itu desert. Kalau desert itu padang gurun. Nah itu tempat matinya keakuan. Ya, keakuan itu mati ada di padang gurun. Makanya kalau saudara sekarang ini ada lagi di padang gurun, sendirian, gak ada sorot lampu, gak ada tepuk tangan. Beberapa orang yang dulu dekat ninggalin saudara, karena saudara sudah gak punya apa-apa lagi. Nah saya beritahu, jangan-jangan memang keakuan kita lagi dihabisin. Nah saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa ya. Nah kemudian yang luar biasa begini Bapak Ibu semua, oke. Musa di padang gurun mengembalakan itu kan domba-domba mertuanya, Yitro. Ya. Nah saudara, dia sendirian, bayangkan, dia tinggalkan semua kehebatannya di Mesir. Karena itu tadi. Nah pertanyaan saya, di padang gurun Musa berapa lama? Coba baca Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-30. Coba ya, saya tadi sudah ngomong, kita buka beberapa ayat supaya kita jelas ya. Dan sesudah berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun. Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. The real warrior, petempur sejati, yang keakuannya mati, itu lahirnya di padang gurun. Makanya kalau di mimbar hebat-hebat, di acara kebaktian hebat-hebat, biasa. Bisa menang gak di padang gurun? Padang gurun itu panas, tantangannya gak gampang. Stand alone, sendirian. Oh kalau rame-rame kuat, biasa. Tapi waktu sendirian kita kuat. Nah itu hebat. Ya dong, kalau rame-rame orang sekarang kan pakai tekanannya rame-rame. Makanya sekarang kan hukum pun mau dipaksa dengan hukuman pakai cara massa. Kampungan ini. Oh iya dong. Saya sih berharap negeri kita konstitusi nggak terganggu dengan tekanan massa. Saya berharap banget. Ya sampai terganggu ya kita perlu menangis buat negeri ini. Nah, saudara yang luar biasa begini. Dia di padang gurun Gunung Sinai, ini gunungnya Tuhan kan, Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari sepat duri. Jadi dia di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Oke, kita berhitung sekarang. Janji Tuhan ke Abraham bahwa keturunannya akan di tahun berapa tahun? 400 tahun. Tapi kenyataannya mereka keluar dari Mesir berapa lama? 430 tahun. Ada selisih. Oke. Nah, Musa ada di padang setelah lari dia bunuh orang Mesir itu 40 tahun. 430 tahun dikurangi 40 tahun, hasilnya berapa? 390 tahun. Janji Tuhan keluarnya berapa tahun? 400 tahun. Jadi sebetulnya waktu Musa bunuh orang Mesir itu kurang 10 tahun saja sebetulnya. Janji Tuhan akan digenapi, tapi molor 30 tahun. Karena dia pakai keakuan untuk coba mempercepat. Bisa menangkap ya Bapak Ibu ya. Seharusnya hanya 400 tahun. Tapi sampai molor 30 tahun itu lama loh bayangkan. Ini 30 tahun itu kalau nggak cukur kumis itu pasti jenggotan brewokan di mana-mana itu. Kalau nggak potong rambut mungkin Pak Isa rambutnya bisa segini kali Pak Isa ya. Ya kalau nggak potong rambut 30 tahun bayangkan. Coba. Nah jadi artinya begini, saya belajar ternyata bahwa kalau kita itu tidak dituntun oleh kehendak Allah, yaitu hidup bisa wasting time, buang-buang waktu, dan sebagainya. Nah saya belajar, makanya Bapak Ibu tahu nggak? Salah satu yang Tuhan kemudian ajar pada Musa adalah ini. Selain dia di padang gurun, keakuannya mati. Bapak Ibu tahu, Tuhan tiba-tiba begini, menampakkan dirinya dengan cara aneh kan. Semak keluar api, tapi tidak terbakar. Terus kemudian Tuhan berkata, Musa, kamu kembali lagi ke Mesir untuk bebaskan umatku. Ya, nah itu tuh. Musa kemudian ngomong gini, saya suka sekali dia berkata begini, Tuhan, saya ini siapa? Bayangkan, keakuannya hilang. Padahal kalau lihat backgroundnya, dididik di Mesir, kebudayaan waktu itu pendidikan terhebat. Kalau zaman sekarang mungkin ada di Cambridge sekali, atau di Harvard, ya, di Boston.
atau mungkin di Monash University di Melbourne. Ya, dia dididik dalam sebuah pendidikan negara yang waktu itu adidaya loh, seperti Amerika lah sekarang. Ya mungkin ya kalau sekarang Mesir paling hebat dengan teknologi hebat, bayangkan. Tapi dia kemudian sadar diri, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Makanya Tuhan ngomong ini, aku adalah aku. Nah itu, bahwa kita yang kecil diterobosi aliran yang besar. Nah itulah kebangunan rohani. Nah setelah itu Tuhan ngomong ini, yang ada padamu apa Musa? Tongkat. Tongkat bicara otoritas. Tapi waktu itu otoritasnya Musa. Tuhan ngomong ini sama Musa, sekarang lemparkan tongkatmu ke tanah. Lemparkan ke tanah. Begitu dilempar jadi apa Bapak Ibu? Ular. Nah coba lihat anehnya, Keluaran 4 ayat 3 sampai 4. Aneh banget. Coba kita lihat. Keluaran pasal 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Ketika dilemparkannya ke tanah, lemparkan yuk ke tanah. Kesombongan Mesir, ya kan? Keangguan Mesir, lemparkan ke tanah. Karena begini, keluar dari Mesir gampang, tapi mengeluarkan Mesir dari diri orang itu memang susah. Saya ulangi ya, keluar dari Mesir gampang. Israel keluar dari Mesir cuma butuh waktu 10 hari dengan 10 tulang. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel, nah itu gak gampang. Belum tentu orang di dalam gereja Mesirnya sudah keluar. Gaya hidup Mesir, ya kan, identitas. Oh lain dong, keluar dari Mesir gampang, tapi mengeluarkan Mesir dari diri orang itu susah. Makanya jangan kaget kalau lihat orang Kristen kok tetap najis, bisnisnya tetap kotor, cara mainnya kasar, yang Mesirnya belum keluar, karena belum dilemparkan itu. Ya, begitu dilemparkan tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ternyata tongkatnya dia itu cuma ular yang berbahaya. Oke, saya tanya, di sini ada pawang ular nggak? Pawang hujan? Enggak lah, cuma tanya saja. Nah, sebab begini Bapak Ibu semua. Saya kalau nangkap ular, saya nangkap ular, tapi kecil, namanya ular. Tuh, ulat itu kan ular yang kecil. Kan ular kan, tapi kecil, itu namanya ular. Enggak. Orang kalau nangkap ular yang benar, itu sebetulnya yang paling benar adalah yang ditangkapnya adalah ini. Apa sih ini? Nah itu apa namanya sih? Tengkoknya. Tapi aneh, waktu ular itu kemudian Tuhan suruh nangkap, yang ditangkap bukan tengkoknya, tapi ekornya. Coba lihat ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Ini kalau bahasa anak muda gila banget, berbahaya. Sebab ular itu kalau dipegang ekornya, yang megang mati loh, karena akan tersambar. Apalagi kalau ular ganas kan. Ya kan? Nah Tuhan lagi ngomong begini, kamu jangan lagi kendalikan hidupmu, kendalinya di tanganku. Loh, kalau dia mengendalikan, dia tangkap tengkoknya, aman kan? Tapi kalau Tuhan suruh dia tangkap ekornya, berarti kendalinya di tangan Tuhan, bukan lagi kendalinya di aku. Bahasa profetik ini, saudara. Yang bisa menangkap katakan amin. Iya dong. Orang yang jagoan ular, karena saya belajar, pawang-pawang ular itu kalau nangkap ular yang benar, tengkoknya. Saudara lihat kalau orang nangkap ular, tengkoknya dikendalikan. Tapi kalau sampai ekornya yang ditangkap, itu berarti Tuhan ngomong ini, kendalinya bukan di tanganmu lagi, di tanganku. Kamu tidak usah takut. Kamu tidak akan mati. Karena aku yang berdaulat. Ini bukan tanda saya harus selesai ya? Enggak ya, masih ada waktu ya, oke. Nah kembali ke sini. Bahwa yang pertama, hidup itu hanya tentang Tuhan, bukan tentang yang lain. Yang mau katakan amin? Sebab begini, kalau kita nggak kembali ke sini, kita nggak belajar. Nah, belajar yang kedua sekarang. Oke. Bahwa yang pertama adalah hidup kita itu hanya tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu menemukan kehendak Tuhan harus dimulai dari mengakhiri hidup kita. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Ya. Yang kedua,
Nah ini yang saya belajar. Di tahun ini supaya kita kuat, yang kita harus belajar adalah ini dia. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti aminkan ini. Tuhan pasti buat mujizat. Yang setuju katakan amin. Tapi tujuan mujizat bukan mujizat itu sendiri. Oke, kita harus belajar bahwa Tuhan pasti buat mujizat, tapi tujuannya bukan mujizat itu sendiri. Makanya saya kadang-kala ketawa kalau gereja-gereja hanya ngejar mujizat. Karena begini Bapak Ibu, mujizat itu hanya fasilitas dari Tuhan. Sama gini. Tekanan, problem, masalah, pergumulan, dan mujizat itu hanya fasilitas. Jadi Tuhan pasti bikin mujizat, pasti, nggak mungkin nggak. Tapi tujuannya bukan mujizat itu sendiri. Nah tujuan mujizat Tuhan adakan adalah satu, supaya hati kita itu makin murni untuk Tuhan. Ya, saudara, saya makanya katakan, oke, Yudas itu menurut saudara, ya kalau saudara baca, Yudas itu ikut Tuhan sekian tahun, lihat mujizat, ngalami mujizat. Bahkan saya yakin dia makan roti yang melebihi roti merek terkenal loh sekarang ini. Coba, rotinya langsung dari surga. Waktu Yesus memberi makan ribuan orang dengan roti yang dibelah-belah begitu. Weh, itu roti asli dari surga itu. Enak banget saya yakin. Itu begitu orang gigit, langit terbuka saya yakin ya. Karena pasti enak, bayangkan. Roti-roti yang dibikin chef manusia saja enak kok. Saya kadang-kadang kalau misalnya jalan ke Australia misalnya dalam pelayanan. Aduh di Australia itu roti ya, baik saja. Aduh paling enak banget sudah. Ngopi sambil udara dingin makan roti di sana. Wow, itu kayaknya hidup itu kayaknya luar biasa sekali. Nah coba bayangkan, ini roti yang bikin langsung pencipta langit dan bumi. Jadi begini, Yudas itu lihat mujizat, ngalami mujizat. Kurang apa Yudas itu coba? Yudas itu cuma kurang satu, kurang ajar. Coba. Kurang apa coba? Loh, saudara pikir, saudara ikut retreat biasanya setahun paling maksimal 2 kali ikut retreat. Yudas itu tiap hari retreat loh. Karena tujuan retreat kan ketemu Yesus. Yudas itu bertahun-tahun diajar, lihat mujizat, ngalami mujizat. Tapi orang ini ternyata memang susah dibentuk. Makanya kuburannya Yudas itu namanya tanah tukang periuk, Hakaldama. Matius 27. Tanah tukang periuk itu begini. Kita kan bejana ini. Tukang periuk itu Tuhan penjunan kan. Tanah diambil, dibentuk. Wah itu butuh waktu dibentuk. Kita ini dibentuk. Tapi ada beberapa tanah waktu dibentuk pecah-pecah, nggak langsung dibuang, dibentuk lagi sama tukang periuknya itu, dibentuk lagi tetap susah, keras dan sebagainya. Akhirnya dengan terpaksa sedih, bayangkan sudah waktu diberikan, keahlian diberikan, susah dibentuk. Makanya tanah ini kemudian ditaruh di satu tempat yang tanah-tanahnya susah dibentuk. Nah itu disebut tanah tukang periuk itu. Nah itu Yudas itu kuburannya di situ. Hakaldama, bayangkan sampai tanahnya saja menolak untuk dia dikebumikan. Makanya kalau kita hanya kejar mujizat, wrong. Mujizat pasti Tuhan lakukan, tapi tujuannya bukan untuk mujizat itu sendiri. Tujuannya supaya hati kita murni. Nah, saya nggak akan punya waktu untuk membaca banyak ayat lagi, tapi saudara nanti baca Yohanes 21, nanti baca ya. Ayat pertama sampai selesai, saudara nanti baca. Ceritanya begini, Yesus bangkit dari antara orang mati, 1, 2, 3 kali ketemu murid-murid. Setelah itu, enggak setiap hari ketemu. Murid-murid confused. Ini para pendiri gereja. Jadi kalau para pendiri gereja saja bingung, apalagi kita, ya nggak apa-apa. Bingung biasa, tapi yang nggak boleh dikuasai kebingungan. Ya, bingung itu umum banget. Takut itu biasa, tapi jangan dikuasai ketakutan. Takut itu biasa lah. Tapi yang nggak boleh dikuasai ketakutan. Krisis itu biasa, tapi yang luar biasa kalau orang dikalahkan krisis. Krisis biasa, yang luar biasa kalau orang dikalahkan krisis. Nah itu. Ya itu kan sudut pandang sebetulnya ya. Nah waktu mereka kemudian bingung ini masa depan gimana nih? Yesus gak tiap hari nampak, kadang-kala muncul, kadang-kala ketemu. Mereka ngomong begini, Petrus, yuk kita itu dah cari ikan lagi. Ya ada orang menafsirkan begini, mereka kembali ke kehidupan yang lama. Saya sih tidak mau menafsirkan begitu kan.
Mereka kemudian begini, yuk kita cari ikan. Bayangkan, para nelayan dari keluarga nelayan, Alkitab berkata begini, semalaman mereka tebar jala. Dapat ikan nggak? Tatap mata saya, pengalaman, keahlian. Itu tidak akan menolong kita kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan. Loh, nelayan itu Bapak Ibu, apalagi keluarga nelayan, baunya laut saja tahu. Ikan lagi pacaran di mana itu tahu. Coba, kok saya punya beberapa teman nelayan, saya punya teman-teman banyak di Ambon di Indonesia Timur. Ada satu teman saya, itu kalau nyelam tahu daerah ikan tanpa alat penyelaman, Pak Isa. 10 menit nyelam, bawa jaring yang melengkung begini, nyemplung 10 menit, begitu keluar bawa ikan gede-gede. Itu kayak saya ingat cerita zaman dulu majalah Bobo itu, Denny manusia ikan, coba bayangkan. Karena tiap hari ada di laut, nggak pakai helm, bisa 15 menit nyelam. Itu kalau nafasnya nggak kuat bisa pecah paru-paru. Tapi karena sudah biasa terlatih. Ya kalau saya sih nggak berani banget, saya kurang iman ke situ lah saya, karena memang dia dibentuknya di sungai, dia di laut, sudah biasa. Nah, saya beritahu, nelayan itu tahu ikan ngumpul di mana, dan biasanya nelayan pergi memang malam-malam, karena dia tahu ngumpulnya ikan ada di mana. Alkitab berkata ini, semalaman gak ada ikan yang ditangkap. Aneh. Tiba-tiba Yesus muncul. Yesus muncul ngomong begini, bikin mujizat ini. Dia berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Nah saya suka, Petrus ngomong begini, Tuhan semalaman kami sudah lakukan. Maksud Petrus ngomong ini, kami capek sebetulnya. Jadi kalau ada diri saudara berkata begini, capek loh, sudah lama capek. Ya nggak apa-apa. Orang lama capek nggak apa-apa. Kalau belum lama sudah capek, nah itu tidak normal. Ya, kalau pelayanan lama kadang-kala capek nggak apa-apa. Ya, nikah lama agak capek kadang-kala ya nggak apa-apa juga. Apalagi pasangan kita agak sedikit antik-antik begitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum lama nikah sudah capek, nah itu ya nggak normal itu. Saya pelayanan capek, kadang-kala capek juga pelayanan kan lama, apalagi yang dilayani nggak berubah-ubah, itu lebih capek lagi itu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, Petrus ngomong jujur, down to earth banget membumi. Kami capek semalaman, kami tebar jala. Tapi kalau Engkau yang menyuruh Tuhan, kita akan lakukan. Begitu jala ditebar, waduh, dahsyat. Ikannya banyak nggak Bapak Ibu? Nggak cuma banyak, gede-gede lagi. Tahu nggak? Waktu dia menebar, ikan nggak ada yang mau datang. Coba. Waktu Yesus suruh menebar, coba bayangkan. Biasanya begini, jala yang cari ikan, tapi waktu Yesus suruh, ikan cari jala. Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan suruh, ya, kalau manusia tebar jala, ikan lari, takut kan? Tapi kalau Tuhan yang suruh, bukan jala yang cari ikan loh, dibalik, ikan cari jala, rebutan masuk jala. Bahkan saya yakin di dalam bertengkar itu tendang-tendangan. Gua duluan loh, kamu kan tadi nyari antri-antri, itu sampai desak-desakan masuk semua. Saya yakin berantem itu di dalam itu. Saya yakin ya tampar-tamparan, tendang-tendangan, karena pengen cepet-cepet masuk, pengen ketemu Yesus. Coba. Masih kurang yakin aminnya kayaknya. Makanya gak usah takut saudara. Ini bukan jala cari ikan, ikan cari jala karena Tuhan. Begitu ditarik, nah saya tanya, berapa ekor yang didapat? 153 ekor. Ada yang nafsir begini, spesies jumlah ikan yang ada di Timur Tengah 153 spesies. Saya belum terlalu yakin. Tapi kalau itu memang benar berarti semuanya dipelihara Tuhan. Tapi saya nggak akan tafsirkan ke situ. Cuman angka 153 dalam angka Ibrani itu muncul kata Alfa Omega, awal dan akhir di tanganku. Mujizat. Tapi berhenti di situ? Enggak. Misalnya, saudara kalau baca Markus pasal 4, Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, yuk bertolak ke seberang. Bertolak kemana? Seberang. Setelah mereka bertolak dengan perahu, tiba-tiba angin sakal datang. Karena kalau saudara pernah ke Danau Galilea itu bentuknya seperti mangkok. Mangkok. Ya, Pak Isa pernah ya? Danau Galilea kan kayak mangkok. Yang pernah ke sana tahu mangkok.
Sekeliling Danau Galilea adalah perbatasan Syria, Lebanon, Israel. Itu danau dijaga. Saya yakin ada radarnya. Sebab itu pusat airnya tanah perjanjian. Kalau dia ada apa-apa bahaya banget. Itu kalau ada apa-apa langsung tembak itu. Radar semua itu di situ. Nah, gunung semua itu sekeliling. Nah, begini Bapak Ibu. Kenapa kok ada angin sakal? Itu angin kalau masuk dari celah-celah gunung, dari perbatasan Syria, Lebanon, dan Israel, begitu masuk, susah keluar. Makanya anginnya muter di situ. Wah, itu kayak orang kalau itu tuh pesen cendol di siang hari. Saudara kalau pesen cendol kan nggak mungkin diaduk sama penjualnya kan, cendol apanya, gulanya, esnya. Nanti saudara yang ngaduk. Bayangkan ngaduk cendol waktu kepanasan dan haus. Saya yakin ngaduknya pasti nggak aduk, begini kan? Ngaduk. Nah itu seperti itu tuh. Jadi perahu murid-murid goncang angin sakal masuk semua ke dalam perahu. Yesus tertidur di buritan. Itu tidur kualitas nomor 1. Berdoa supaya tidurnya kualitas nomor 1. Yesus tuh hebat loh. Digoncang begitu tidur nyenyak. Jangan tanya saya ngorok atau enggak, saya nggak tahu ya. Bisa saja ngorok kalau kecapean secara manusia. Bayangkan, kadang-kala orang nggak digoncang saja susah tidur. Bayangkan. Apalagi digoncang. Itu Yesus tertidur, murid-murid, "Guru, kita binasa." Yesus berdiri. Angin sakalnya ditengking. Diam. Saya suka lihat. Diam. Begitu dia berkata diam, diam enggak? Nah, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti angin sakal ditengking, jangan berhenti dapat ikan 153 ekor. Itu bukan tujuan, itu fasilitas. Tujuannya ke seberang. Tujuannya kemana? Ke seberang. Dan di Markus 5 ke seberang ada apa? Konglomerat? Bukan. Presiden? Bukan. Pejabat? Bukan. Di seberang ada wong edan. Orang gila dari Genesaret yang dirasuk oleh legion. Disembuhkan. Hatinya berubah. Tahu nggak dia jadi misionaris kemana? Dekapolis. Dekapolis itu kayak provinsi Jawa Barat. Karena Dekapolis itu punya 10 kota. Saya nggak tahu Jawa Barat punya berapa kota. Ada Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, dan sebagainya. Saya nggak tahu. Itu Dekapolis, itu 10 kota. Itu provinsi. Orang ini hatinya berubah jadi misionaris untuk 10 kota. Hati. Waktu kemudian murid-murid dapat ikan banyak, mujizat terjadi. Tujuannya apa? Ujungnya Yesus tanya sama Petrus, "Kamu mengasihi aku nggak, Pet?" Ya saya nggak tahu Yesus panggil Petrus Pet atau terus, saya nggak tahu. Kalau terus kayaknya nggak, nanti dia jalan terus nggak berhenti kan? Saya mungkin Yesus bilang, "Pet, are you love me?" Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? 3 kali bertanya. Tujuannya itu. Saya ulangi lagi. Mujizat, pergumulan, proses itu cuman fasilitas. Karena tujuannya adalah hati ini murni. Nah itu yang harus kita belajar. Makanya saya ketawa kalau orang hanya kejar mujizat-mujizat terus. Bukan itu. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Tapi tujuannya bukan mujizat itu sendiri. Supaya hati kita murni. Sebab ini, orang kalau hatinya nggak belajar, lihat mujizat kayak apa? Dablek terus, kayak Yudas. Ya makanya tadi saya katakan Yudas nggak kurang apa-apa, cuman kurang ajar dia. Nah yang ketiga saya akan tutup. Sudah kita selesai. Saya selesai dengan ini. Yang kita belajar adalah ini, bahwa kehidupan adalah kekekalan yang kita hidupi. Jadi kita ini menghidupi kekekalan. Masa sih Pak Rubin? Oh iya dong. Tubuh kita memang akan hilang. Karena tubuh kita fana. Tapi roh kita kekal. Jadi saudara ini sekarang sedang menghidupi kekekalan. Makanya kita harus menyatakan kekekalan di bumi ini. Nah, saya itu paling marah definisi yang salah. Saudara tahu nggak? Orang sekarang ngukur mulia itu dari yang fana. Makanya begini, definisi salah, nilai salah. Nilai salah, cara main salah, karakter salah, tujuan salah,
Tujuan salah, karena karakter salah, cara main salah, nilai salah, definisi salah, definisi benar, nilai benar, cara mainnya benar, karakternya benar, tujuannya benar. Kenapa orang punya tujuan benar? Karena karakter benar, sebab cara mainnya benar, karena nilainya benar, karena definisinya benar, definisi salah, nilai salah, cara main salah, karakter salah, tujuan salah. Makanya betul, kalau orang tidak punya definisi yang benar, semuanya berantakan. Nah, saya paling gak suka kalau orang mengukur mulia itu dari barang. Misal ada orang berkata, mobilnya mulia ya. Enggak. Semua yang fana itu pasti merosot. Saudara, makanya kalau ketemu kata tua, kuno, sakit, merosot, itu fana. Nah, yang mulia itu yang kekal, yang gak merosot. Kenapa kita harus punya roh yang menyala-nyala? Itu kekal, mulia. Kenapa kita harus mentaati firman? Itu mulia, karena kekal. Kenapa kita harus mengasihi Yesus? Karena itu adalah mulia, itu yang kekal. Nah, kita itu hidup ini adalah menghidupi kekekalan. Ya, makanya saudara nggak main-main. Kita sedang menghidupi kekekalan loh. Saya nggak lagi berpikir nanti kekekalan nanti. Oh, ada orang berkata begini, Pak Rubin, ini lagi debat sekarang, orang katanya keselamatan bisa hilang lah, keselamatan kemudian, ya saya cuma beritahu begini buat mereka, orang yang selalu pegang juru selamat pasti selamat, kecuali juru selamat dilepaskan, ya nggak selamat. Peganglah juru selamat setiap hari, kita selamat. Ya seperti orang sekarang yang begini, seringkali berkata kita jadi Kristen supaya masuk surga. Saya berkata begini, itu kebenaran yang separuh. Sebab saya takut begini, banyak orang suka surga, tapi belum tentu suka sama pemiliknya. Cuman surganya saja suka. Karena surga tempat kan, dimana kita enak. Tidak, orang suka tempat, tapi tidak suka pemiliknya. Yang dikejar pemiliknya, tempatnya pasti kita dapatkan. Yang setuju katakan amin. Loh, misalnya, saya suka rumahnya Pak David, suka tamannya misalnya, suka makanannya. Tapi saya nggak suka Pak David, ya kurang ajar saya. Nah, banyak orang suka surga, tapi nggak suka pemiliknya. Karena ikut pemiliknya nggak gampang. Ada 3 kan, kehambaan, pengorbanan hidup, penderitaan daging. Kalau kita nggak ada di ini, kita nggak seperti Yesus. Makanya sekarang, saya beritahu ya, paling enak jualan surga. Karena itu laku banget. Bahkan atas nama itu, orang kemudian berantakan kacau. Oh, nanti di surga ketemu bidadari cantik lah, di surga nanti enak lah, di surga. Orang lupa fokus pada pemiliknya, hanya pada surganya. Saudara mengasihi Yesus? Kejar pemiliknya. Itu lebih utama daripada tempatnya. Ya dong. Loh, satu kali ada orang dari kepercayaan lain ngomong begini, tanya sama saya, Pak Rubin percaya nggak Pak Rubin pasti selamat? Oh, saya pasti selamat. Nah, nanti Pak Rubin kalau ke kerajaan surga ketemu siapa? Saya ketemu Yesus. Saya tanya balik, lah Bapak? Ya saya juga nanti ke sana. Lah Bapak ketemu saya, ketemu siapa? Saya nggak tahu ketemu siapa. Loh, kalau nggak ketemu siapa-siapa, nanti Bapak bengong-bengong di sana. Nanti bosan pengen turun lagi ke bawah. Saya bilang, iya juga ya Pak Rubin ya. Dari situ saya injilin dia. Ya, saya berharap benih itu kemudian bertumbuh. Nah, saya kembali lagi ke sini supaya saya nggak membias. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat terakhir, kita selesai dengan ini. Bahwa kekekalan ada pada kita, makanya sudah nyatakan kekekalan. Firman itu kekal. Yang setuju katakan amin. Melayani manusia itu kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, ini dia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Semua melihat ke saya, saudara yang di dalam Tuhan, di dalam kita ada kekekalan. Nah, itu mulia. Makanya kalau saudara masih pakai begini, pakaian yang biasa, nggak apa-apa, nggak usah iri. Yang bisa punya pakaian bagus, jangan sombong. Yang penting bukan yang di permukaan, yang di kedalaman ini. Makanya jangan nilai orang dari performance-nya, nanti saudara bisa ketipu, kecewa. Ya kan? Sekarang orang pada main kesan semua, karena nggak ngerti prinsip ini. Bahwa ada kekekalan di dalam kita, tapi yang di dalam Tuhan. Bayangkan, kekal itu mulia, nggak main-main. Saudara mulia. Ya, jangan diukur dari yang lain.
Nah ini dia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya begini saudara, tiap orang punya pengalaman pribadi. Jangan sampai ini dicuri orang. Saya paling gak suka mendrive orang dengan tekanan-tekanan. Kamu mesti begini-begini, harus nyontoh begini. Tiap orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, gak perlu dipaksa-paksa. Ya dong? Makanya kalau saya lihat ada pelayan yang mendominasi, mengintimidasi, memanipulasi, saya jauhi itu. Itu praktek sihir itu. Saya nggak mau. Ya berapa banyak orang kan? Karena kekuasaan kemudian orang ditakut-takuti. Jangan. Tiap orang itu punya pengalaman masing-masing bersama Tuhan. Ya, karena begini, Tuhan kita itu Tuhan yang memang kreatif. Jadi begini, saudara belajar saja 3 hal ini. Bahwa hidup hanya tentang Tuhan. Bahwa mujizat pasti Tuhan lakukan, tapi tujuannya bukan mujizat itu sendiri. Hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah begini, hidup kita punya kekekalan. Itu mulia lebih daripada apapun. Ya, saya berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saya tutup dengan ini. Yuk, tetap kata ini harus kita lakukan. Pass on. Pass on. Pass on itu artinya tetap teruskan. Pass on to God. Pass on to generation, pass on to our city. Teruskan pelayanan kita untuk Tuhan, untuk generasi, untuk kota di mana kita tinggal. Pass on. Katakan pass on Bapak Ibu. Yang jago bahasa Inggris akan ngerti katanya. Pass on itu artinya meneruskan. Tetap teruskan. Tahun ini adalah tahun pass on. Pass on to God, pass on to our generation, pass on to our city, our nation. Teruskan itu untuk kita tetap jadi berkah. Selamat tahun baru, God bless you all. Tuhan memberkati saudara.